Walau qulta idzan ya Zaidu qulta ukrimuka birrafa wa kadza idza qulta idzan fi ukrimuka wa idzan yaumal jumu'ati ukrimuka kullu dzalika birrafa. Walau qulta andai kata kau mengatakan idzan ya Zaidu, tuh antara jawab antara apa? Antara idzan sama ukrimuka ada fasil. Apa fasilnya? Ya Zaidu. Maka antum baca ukrimuka birrafa. Kenapa kok antum baca rafa? Karena pemisahnya tidak qasam ya. Pemisahnya enggak qasam. Ini pemisahnya apa? Ya Zaidu. Paham? Idzan ya Zaidu qulta ukrimuka. Itu baca rafa karena pemisahnya syaratnya idzan sama ukrimuka harus bisa mulang langsung. Wa kadza idza qulta idzan fid dari ukrimuka. Ini dibaca ukrimuka karena pemisahnya adalah tidak. Wa idzan yaumal jumu'ati ukrimuka kullu dzalika bi rafa. Semuanya dibaca rafa. Saya tulis mulai tindak oleh orang ini. Qala Muhammad Musyidullah rahimahullah. Fi ta'liq al-khatar. Wa hadha mahallu khilafin bainal ulama. Wa hadha mahallu khilafin bainal ulama. Fa inna minhum man ja'ala al-fasla fi hadhihi al-asya'i as-salasati kal fasli bil qasami la yadur. Jadi masalah ini mahallu tempat khilafin bainal ulama, tempat perselisihan di antara para ulama. Fa inna minhum, maka sesungguhnya di antara mereka man ja'al fasla, ada orang yang menjadikan fasal fi hadhil asya'i salasa dengan tiga ini. Tiga apa? Ya Zaidu sama apa? Fiddari sama yaumal jumu'ah. Pakai ya nida, jar majrur sama dhorof. Itu kal fasli bil qasami, seperti fasal dengan qasam, artinya la yadur, enggak memadaratkan. Di sini perhatikan Ibnu Hisam rahimahullah yang bisa memisah antara idzan sama fiilnya tidak bisa kecuali hanya qasam saja. Ngerti? Ini bukan mahal ittifaq bainal ulama, tapi mahal khilaf di antara para ulama. Bahkan di antara mereka ada yang menjadikan apa? Menjadikan ya Zaidu. Sebagian para ulama mengatakan enggak apa-apa. Idzan ya Zaidu ukrimaka, dibaca rafa enggak apa-apa. Ya, ada yang mengatakan idzan fid dari ukrimaka, dibaca ukrimaka meskipun ada fasal berupa jar majrur. Idzan yaumal jumu'ati ukrimaka, ini juga dibaca nasab. Ala kulli hal, ini khilaf di antara para ulama. Di antara mereka ada yang menjadikan fasal itu enggak boleh kecuali hanya qasam saja, dan di antara mereka ada yang mengatakan 4, yakni ja, qasam, apalagi huruf jar dan dhorof. Ala kulli hal, ini khilaf di antara para ulama. Ini bukan kok mahal ittifaq di antara mereka harus ya nida, harus qasam saja lah. Kalau untuk apa? Maksudnya apa? Ya nida terus la nafiyah terus qasam 3. Sin wa sawfa. Banyak kalau ya. Masya Allah. Qala al-musannifu rahimahullah wa bi'anil masdariyati zahiratan nakhwi ay yaghfira li ma lam tusbaq bi ilmin nahu alima an sayakunu minkum marda wa in subiqat bi dhannin fawajhani nahwi wa hasibu alla takuna fitnatun amudmaratan jawazan ba'da atifin masbukin bi ismin khalisin nahu walubsu abatin wa taqarra'aini wa ba'da allami nahu li tubayyina linnas illa fi nahwi la'alla ya'lama li'alla yakuna linnas wa tadharu la ghair wa nahu ma kana Allah liyu'adzibahum wa tadhmaru la ghair ka'idhmariha ba'da hatta idza kana mustaqbalan nahu hatta yarja ilayna Musa
Wa ba'da au allati bima'na ila naqul astashilanna sa'aba aw dirikal muna awillati bima'na awillati bima'na illa na'u wa kuntu idza ghazamtu fanata qanata qaumin kasartu qubaha aw tastaqima wa ba'da fa sababiyya aw wal ma'iyya masbuqatain bi nafsin mahad aw talab al naqul la yughda alaihim wa yamutu wa ya'lam as-sabirin wa la tadghaw fi fayahillu wa la taqul samaka wa tashrab al-laban. Insyaallah ini keterangannya setelah Anda baca selesai saranya, nanti kita akan ulang lagi matannya. Karena ini Anda terlalu terangkan secara matan, nanti butuh keterangan banyak, nanti diterangkan di sarah semuanya. Ini kan matan. Anda baca sarah dulu, setelah sarah selesai terus ingatkan baca matan. Qala al-musannif rahimahullah, an-nasibur rabi', ya. Yang menasabkan yang nomor 4. Penasab yang nomor 4. Yaitu an. Wa ya ummul bab. Sedangkan dia adalah ummul bab. Apa itu? Pokok pembahasan. Pokok pembahasan. Jadi sekarang an. Wa ya ummul bab. Pokok pembahasan. Oleh karena itulah diakhir. Oleh karena itulah diakhirkan. Oleh karena itulah diakhirkan. Karena diakhirkan engko tak turun dhewe wae. Insyaallah aku bengi. Dari 5 kilo. Ya engko bengi insyaallah. Insyaallah. Kan malam Jumat. Nah. An-nasibu ar-rabi'an wa ya ummul bab. Sekarang an di sini adalah ummul bab, pokok pembahasan dalam bab ini. Wa innama akhartu fi dzikri wa innama ukhirat, sesungguhnya an ini diakhirkan fi dzikri, di dalam penyebutan, lima qaddamnahu, karena apa-apa yang kami telah sebutkan dahulu. Apa itu karena apa? Karena panjang pembahasannya. Karena panjang pembahasannya, beliau akhirkan. Ini yang pertama, kenapa beliau akhirkan? Satu. Yang kedua, wali asolatiha fin nasbi. Wali asolatiha fin nasbi amilat zahiratan wa mudmaratan. Wali asolatiha, karena asalnya an fin nasab, di dalam menasabkan. Dalam keadaan amilat, dia beramal zahiratan wa mudmaratan, baik secara zahirah maupun dia mudmar. Berarti kan di sini, an di sini, ya wali asal, karena asal dalam beramal. Bukti dia asal dalam beramal, baik ketika zahirah dia beramal, baik ketika mudmarah dia beramal. Contohnya, ana bilang mudmarah, yuridullahu liyubayyina. Mana yang menasabkan? An mudmarah jawazan atau wujuban. Yalah. Jadi ada fiil yang fiil seharusnya mansub dinasabkan tapi dengan ad mudmarah kan? Maka ini adalah bukti bahwasanya an itu adalah asal dalam beramal. Paham? Asal dalam beramal. Limana kalau dia dikatakan asal dalam beramal? Li'annahu ya'mal, dalam menasabkan itu sawaun kana fi dhahira aw mudmarah. Sawaun kana fi dhahira aw mudmarah. Dan saya insyaallah an itu beramal secara mudmarah, saya insyaallah ya dalam mudmarah. Enggak usah jauh-jauh kemarin masalah kai. Kai apa ini? Kai kalau kita katakan kai ta'liliyah, ya kan? Kai ata'allama. Dibaca ata'allama limada? Ya ana kai ta'liliyah dan ata'allama apa? Maksud dengan mudmarah ada mengatakan jawazan atau wujuban. Ngerti? Ini bukti bahwasanya an ini apa? Asal dalam beramal. Asal dalam beramal ketika itu menasabkan. Itu dalil. Yaitu asalatiha, asal. Baik karena asal dan pondasinya dia itu beramal dalam menasabkan. Karena dia bisa beramal secara zahir atau secara mudmarah. Bi khilafi baqiyatin nawasib. Berbeda dengan apa yang baqiyatin nawasib. Nawasib yang lainnya. Seperti juga apa yang kai atau idan atau semisalnya. Fala ta'malu illa zahiratan. Dia enggak bisa beramal kecuali secara zahir saja. Seperti apa? Idzan.
Idzan ukrimaka suf. Idzan ukrimaka. Gak bisa istilahnya ada fi'il mudhari itu yang mansub dengan idzan mudmaratan, enggak ada. Enggak ada istilahnya ada fi'il mudhari mansub dan amilnya itu seperti kai mudmaratan, enggak mungkin ada. Pasti kai ini nampak, pasti kai ini nampak. Paham? Dan enggak mungkin beramal kecuali dia nampak, enggak mungkin mudmarah. Lain dengan an. Kalau ini kadang-kadang beramal tapi dia zahir, dan kadang-kadang dia nampak, kadang-kadang dia mudmarah. Misalu i'maliha zahiratan. Contoh beramalnya an secara zahirah, secara nampak. Qauluhu ta'ala walladzi atma'a ay yaghfira lisuf. Ay yaghfira ra dibaca mansub. Mafhum dengan apa? Dengan an. Aina an? Anuna nampak dia kan. Huna zahirah. Yuridu Allah ay yukhaffifa ankum. Tapi di sini yukhaffifa ankum an yukhaffifa. Huna an di sini ya'mal amal zahira. Lanjut. Wa qayyadtu an bil masdariyah. Dan aku takyid an yang nawaan nasiba ini, an yang menasabkan ini, an yang harus masdariyah. Ya dikatakan masdariyah kenapa khair? Bisa kita dengan masdar. Iftirazan karena mengeluarkan minal mufassirati wa zaidah. Ada an mufassirah dan ada an zaidah. Ada an masdariyah dan an mufassirah dan an zaidah. Maksuduna yang dikatakan an nasib yang bisa menasabkan dia adalah an masdariyah, bukan an mufassirah dan an zaidah. Maksud Allah atau an mukhaffafah bina sakila. Maksud Allah ini. Baik, berarti di sini an yang termasuk nasibah, dia adalah an yang masdariyah. Kata-kata masdariyah mengeluarkan apa? An mufassirah dan apa? An zaidah atau an mukhaffafah bina sakila. Fa innahuma la yansabani al-mudhari'a. Maka sesungguhnya keduanya mufassirah dan zaidah ini tidaklah bisa menasabkan fi'il mudhari'. Yang bisa menasabkan fi'il mudhari' adalah an masdariyah. Yang bisa menasabkan yang bisa menasabkan fi'il mudhari' adalah an masdariyah, bukan an mufassirah atau an zaidah. Terusnya, qala al-musannif rahimahullah, fal mufassiratu, ingat, hiyal masbuqatu bi jumlatin. Mufassirah itu harus, an-mufassirah itu harus didahului jumlah. Fiha, di dalam jumlah ini ada makna qaul. Ada makna qaul duna hurufi. Ingat, perhatikan. Makna qaul duna hurufi. Ismana harus jumlah ini memiliki makna qaul tapi bukan huruf-hurufnya qaul. Ngerti? Bukan huruf-hurufnya qaul. Ingat lihat harus selalu makna qaul bukan huruf-hurufnya qaul. Kalau andai kata ada an sebelumnya itu jumlah tapi lafadznya qaul, maka dia bukan an mufassirah. Seperti salah. Contohnya qultu ya, kallamtu atau qultu an aqultu li Zaidin ayyaktuba darsan. An apa ini? Enggak mungkin an mufassirah. Limada? Na'am, an di sini didahului oleh jumlah. Tapi apa? Jumlah yang bukan makna qaul duna hurufi. Bal ini didahului oleh jumlah yang hurufnya qaul, Pasti an ini bukan an mufassirah. Ngerti? Pasti bukan an mufassirah. Jelas? An mufassirah ikhwanana itu harus didahului oleh jumlah satu. Yang kedua apa ikhwanana? Jumlah, dan jumlah ini harus apa? Harus lahu makna qaul. Berarti kan harus makna qaul. Bukan duna, bukan huruful qaul. Suatu kata yang kayak jumlah ini punya makna qaul tapi bukan huruf-hurufnya qaul. Inta qawli bi jumlah ikhwan.
Qauluhu jumlah akhraja. Qauluhu jumlah akhraja. Mislu qawlihi ta'ala. Akhraja. Mislu qawlihi ta'ala. Wa akhiru da'wahum. Wa akhiru da'wahum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi Rabbil Alamin. An di sini enggak mungkin an mufassirah. Kenapa ya kawanana? Kenapa enggak mungkin mufassirah? Sebelumnya apa? Bukan jumlah, apa sebelumnya? Wa akhiru da'wahum. Adalah sejumlah. Paham? Wa akhiru da'wahum lah sejumlah huna. Berarti bahwa mufrad kan? Ya kayak kawan. Akhir mudhaf kepada da'wahum. Adalah sejumlah. Karena dia bukan jumlah, maka di sini alhamdulillah an di sini laisa mufassirah. Anuna laisa mufassirah. Kenapa? Karena apa? Karena an di sini laisa bijumlah. Ngerti? Sebelumnya bukan jumlah. Baik. Lanjut. Nahu sekarang. Katabtu ilaihi ayyaf'alu. Karena sudah dibaca yaf'alu. An di sini lihat. An apa ini? An mufassirah. Sebelumnya apa sebelumnya? Katabtu ilaihi. Saya menulis kepadanya. Kalimat saya menulis apa ya, Wan? Lau makna qaul kan? Saya menulis. Lau makna qaul, ya kan? Lau makna qaul. Dan apa kata itu huruful qaul? Laisa huruful qaul. Kan saya menulis. Saya menulis yunazzal manzilatal qaul. Bahwa menempati kedudukan qaul, ballahu makna qaul. Dia memiliki makna qaul. Memiliki makna ucapan. Paham? Tapi al-katabtu hurufnya qaf qaulan lam. La. Baik, paham ini insyaallah kan? Baik, di sini katabtu ilai an ayyaf'alu. Fa kalimat yaf'alu di sini majru' marfu akada. Lima marfu. Hah? Qasam an awamil nasib wa amil jawazim. Apa yang an di sini? Hah? An di sini apa? An mufassirah. An mufassirah. An mufassirah. Fa kalimatuna limadha antum mengatakan mufassirah? Terpenuhi surutnya. Apa surutnya? Didahului oleh jumlah. Katabtu ilai. Hadis jumlah. Hadis jumlah. Katabtu jumlah. Didahului oleh jumlah. Katabtu ilai hadis jumlah. So, kalimat katabtu lahu makna qaul duna hurufil qaul. Lahu makna qaul duna hurufil al-qaul. Tahan. Nah. Ya, apalagi misalnya? Nada. Isyarah. Ayat. Fa asyara ilaihim an ayyaktuba. An yaktubu. Fa asyara. Ya melawan akal. Terusnya. Dan ada dua syarat yang lain. Dua syarat yang lain insya Allah tak tuliskan besok aja. Ada dua syarat yang lain. Ini kan satu syarat ya. Ada dua syarat. Kapan dikatakan an masdariyah, kapan dikatakan an masdariyah. Ya, an tafsiriyah. Ada dua syarat yang lain. Yang dikatakan apa? Tafsiriyah. Tapi insyaallah nanti lagi lah. Lagi insyaallah. Lagi apa? Giginya sakit. Enggak.
Kalau ditempel lagi takdirnya ditempel, sakit lagi. Baik, masalah Mas. Dipersingkat bicaranya dulu. Nanti kalau sembuh diomongkan banyak lagi. Idza aradta bihi makna ai. Apabila kamu inginkan bihi dengan ai di sini maknanya ai. Kalau inti inginkan ai di sini maknanya ai, berarti ai sa'al mufassirah. Nah, lanjut dulu ya. Oh, di sini kalau sudah ada, tinggal membaca ya. Ya. Ada 3. Sudah. Ya udah, tinggal dibaca Muhammad. 3. Oh, sudah ada semua, tinggal dibaca untuk terang kan? Juga ada ziyadahnya, sama aja. Apa kayak? Terangan apa lagi? Sudah terangan oleh Mu'alif, sebetulnya ini jawabnya terangkan ya. Jangan lagi. Hari oh no. Ada takdir Davidnya. Kalau al-musannif rahimahullah mending insyaallah selesai. Mari selesai insyaallah. Selesai. Kalau enggak mari setahun ya 2 tahun ya, Pak. An-Zaidah. Harus terus. Sampai buta barang Sarul. Ya dulu ya. Mau dapat ya saudara. Keluar masuk semuanya Sarul. Ya Sarul ya. Biar langsung mau buka kafe mana tuh. Sarul ada Sarul. Az-Zaidah yang seterusnya An-Zaidah. Insyaallah terangkan insyaallah. Al-waqi'atu bainal qasami walau. An ini jatuh antara qasam dan lau. Kalau ada an jatuh setelah qasam dan lau, pasti dia adalah makna zaidah. Dan makna zaidah juga ada keterangannya, cuma enggak sekarang lah. Nahu uqsimu billahi allau ya'tini Zaidun la ukrimannahu. Berikan an lau ya'tini. Oh ya'tiyani. An zaidah ini ya'tini. Wong adaannya dah. Jawabnya an sini an zaidah. Lo kok tahu an zaidah? Karena jatuh antara lau sama billahi. Jatuh setelah an, jatuh setelah lau dan billahi. Seperti juga kalau syair apa? Fa'uksimu an lawit taqaina. Fa'uksimu an lawit taqaina. An di sini pasti an zaidah. Kenapa? Jatuh setelah kalau ada qasam, uksimu, aku bersumpah. Jadi sumpah itu enggak mengharuskan lafaz awalan ya uksimu billah. Ini uksimu an lawit taqaina. Fauna an zaidah jatuh setelah qasam dan jatuh setelah lau. Lanjut dulu ya insyaallah. Insyaallah maafun insyaallah. Penting ini sini kitab. Sini kitab kan sudah dijelaskan. Wasyarat tuh. Dan aku syaratkan. Allah tusbaqa al-masdariyatu bi ilmin mutlaqa. Tidak, dan aku syaratkan tidak boleh masdariyah ini didahului dengan makna ilmu dengan ilm secara mutlak. Kalau sampai didahului dengan makna al-ilm, maka dia an mukhaffafa minas sakilah. Ingat ini.
Kalau an masdariyah, kalau ada an didahului dengan ilm, paham? Secara mutlak enggak boleh didahului ilm secara mutlak. Karena apa? Kalau didahului ilm, maka dia bukan an zaidah wala mufassirah, tapi an mukhaffafah minas saqilah. Ngerti enggak? Wala bidhammin, dan enggak boleh didahului dengan don. Enggak boleh didahului dengan don. Ya, ayat makna don. Fi ahadil wajhaini, dalam salah satu dua segi. Artinya apa? Kalau arti daripada fi ahadil wajhaini, salah satu dari dua segi, karena satu segi bisa dibaca an mukhaffafah minas saqilah, dan satu segi boleh dibaca nasab sebagai an masdariyah. Itu mana? Fi ahadil wajhain. Kalau ada an didahului oleh don, itu baca dua bacaan. Boleh dibaca an mukhaffafah minas saqilah, dan boleh dibaca an masdariyah. Makanya boleh mengatakan fi ahadil wajhaini. Fi ahadil wajhaini, ketika dia dibaca apa? An mukhaffafah minas saqilah. Ikhtirazan, untuk mengeluarkan anil mukhaffafah minas saqilah. Atau tahu enggak mukhaffafah minas saqilah, Pak? Atau istilah ini? Enggak tahu, Masya Allah. Asal mukhaffafah minas saqilah itu asalnya anna, harfu taukid yang beramal menasabkan dan merofakan. Seperti itu menanya mukhaffafah minas saqilah. Arti mukhaffafah minas saqilah itu asalnya dia itu akhwatu inna. Seperti akhwatu inna. Jelas. Akhwatu inna. Sudah. Kalau dia akhwatu inna, ingat, tentunya dia merofakan dan menasabkan. Jelas. Nah, sekarang ternyata tasdidnya ini dihilangkan menjadi mukhaffafah. Diringankan dari berat. Diringankan yang asalnya berat. Itu maknanya mukhaffafah minas saqilah. Ngerti maksudnya? Mukhaffafah itu diringankan, dihilangkan tasdidnya minas saqilah, yang mana asalnya itu berat, ditasdid. Ngerti? Jadi persis seperti an masdariyah, persis seperti an mufassirah, persis seperti an zaidah. Ngerti? Cuma bedanya lihat surut-surutnya. Kalau ternyata an mukhaffafah minas saqilah ini, kalau ternyata an di sini ini, ya, sebelumnya itu apa? Apa ya, Pak? Apa didahului oleh ilm? Didahului oleh al-ilm, apa? Didahului oleh al-ilm, maka pas dia an mukhaffafah minas saqilah. Ngerti? Ngerti enggak? Nah, contohnya kita kasih contoh insyaallah. Baik. Walhasil anna li an masdariyah, bahwasanya pada an masdariyah bi'tibari ma qablaha, ditinjau apa-apa yang sebelumnya, ditinjau di sebelumnya ya, sebelum an itu salah satu halatin, memiliki tiga keadaan. Yang pertama, lihat ayyataqaddam 'alaiha ma yadullu 'alal ilm, mendahului padanya apa-apa yang menunjukkan makna ilm, enggak mengharuskan apa? Lafaz al-ilm, menunjukkan makna ilm. Sesuatu yang menunjukkan makna ilm. Kayak apa ilm itu? Alima, apa lagi? Ra'a, apa lagi? Tabayan ya, enggak tabayan kan lazim. Seperti apa?
apa ya kan ya? Yakin, wah, misalnya lah. Wajada kalau misalnya yakin ya, wajada. Nah, misalnya. Fahadi mukhaffafatun minas sakila, maka ini pasti mukhaffafah minas sakila la ghair. Pasti mukhaffafah minas. Kenapa? Kalau sebelumnya didahului oleh al-ilm. Atau didahului oleh ma yadullu al-ilm. Atau didahului oleh kalimat yukhrijul ilm, berfaedah al-ilm. Kalau begitu wajib fi ma ba'da amran. Kalau dia an mukhaffaf min asagila wajib setelah an dua perkara. Kalau kita katakan dia an mukhaffaf min asagila wajib padanya dua perkara. Wajib padanya dua perkara. Ahaduhuma raf'uhu dibaca rafa. Ini. Kalau dia an mukhaffaf min asagila wajib dibaca rafa. Wasani fasluhu minha biharfin min huruf arba'ah. Harus difasal antara an ya sama fi'il mudhari'nya dengan salah satu dari huruf-huruf yang empat. Harus ada fasal antara an sama fi'il mudhari'nya. Itu harus ada fasal. Wa yahu harfu tanfis. Harfu tanfis sin dan saufa. Sin dan saufa ini syaratnya harus dirafakan fi'il mudhari'nya dan harus ada fasal bainaha wa bainah. Wa harfun nafi, huruf nafi. Ya, wa qad walau empat sekarang. Fal awal alima an sayakunu. Sufuna alima an sayakunu an pasti apa ini? Mukhaffafah min as-sakila. Juga antum tahu dia antum mukhaffafah ini karena didahului oleh makna alima. Didahului oleh alima. Maka dia adalah apa? Mukhaffafah min as-sakila. Syarat yang kedua harus dipenuhi setelah an. Pertama ada fasal awalnya sin harfu tanfis. Yang kedua apa? Yakunu. Apa itu yang mana? Marfu. Mana isimnya ana? Khair mana isimnya anak khair? Hah? Antum lihat anunya khair. Hah? Lihat saja di situ tuh. Mana? Di situ. Mana isimnya anak? Mana isimnya an? Dhamir apa? Mustatir. Takdirnya? Ada di situ. Antum coba baca. Hah? Dhamirnya mustahdir. Jadi apa ya? Alima anhu. Alima anhu sayakunu. Jumlah sayakun apa khabarnya? Sin harfu tanfis. Apa sayakun apa khabarnya? Khabarnya an. Wasani afala yarana alla yarji'u ilaihim qawla. Di sini an mukhaffafah min as-sakila. Pertama didahului oleh yarawna. Oleh yarawna. Dan yarawna apa? Lahu makna ilm. Lahu makna ilm. Kemudian ada fasal antara an sama apa? Fi'il mudhari' ada itu berubah apa? Lau berubah la. Allah yarji'u. Allah yarji. Huna an pasti mukhaffafah min as-sakila. Wasa'ir sunnah kedua, alim tu an qad yaqumu. Sunnah alim tu an qad an mukhaffafah min as-sakila. Warabi Allah yasha'allahu lahada an-nasa jami'ah wa dhalika li'anna qablahu afalam yai'as alladhina amanu. Huna afalam yai'as alladhina amanu Allah yasha'allahu dibaca yasha'u. Sebelumnya an apa itu? Afalam yai'as. Mana yai'as? Ay afalam ya'lam. Ngerti kan? Afalam ya'lam. Ada tafsirnya situ. Afalam ya'lam. Karena an di sini didahului dengan kata-kata yai'as yang maknanya ya'lam, maka dibaca yasa'u. Enggak boleh dibaca yasa'a
Karena an ini mukhafafah minas sakila dan fasalnya antara an sama fiil adalah lau. Ngerti salah kanana? Ngerti? Ringkasnya ngerti. Wa dzalika li anna qabla Allah yasha'u perkataan Allah afalam yai'asil ladina. Wa ma'nahu fi ma qala al-mufassir afalam ya'lam alladina amanu. Terus Allah yasha'u. Di sini pasti mukhafafah min as-sakilah didahului oleh mana? Al-ilm. Oleh mana? Al-ilm. Wa ya lughatun nakha wa hazan. Ini adalah lughatnya nakha wa wazan. Isma lughatnya yai'at itu maknanya ya'lam, itu lughatnya nakha dan hawazan. Jadi yai'at di makna ya'lam, itu lughatnya nakha wa hawazan. Qala Suhaimun aqulu lahum bis-sa'bi it ya'sirunani alam tayasu. Isma tayasu alam ta'lamu hakada. Ini syaitnya. Tayasu di mana? Ta'lamu. Jadi ayat sahabat namanya bait ini dipakai dalil atau didatangkan di sini untuk menunjukkan bahwasanya yai'at itu mananya apa? Mananya ta'lam. Mananya ta'lam. Katanya an, ini bukan bahas masalah an, masalah yai'at di mana ya'lam. Antum jangan ngantuk khair. Ya. Kamu dekat sama angsar aja kok. Ya. Baiklah. Wa yu'ayyiduhu qira'at Ibnu Abbas. Nah, untuk menguatkan makna yai'at di makna ya'lam, bacaannya Abdullah bin Abbas. Untuk menunjukkan makna yai'at di makna ya'lam adalah bacaannya siapa? Ibnu Abbas. Afalam yatabayyan. Karena itu nih kan. Afalam mana yatabayyan afalam ya'lam maka namanya. Jadi maksudnya yatabayyan didatangkan untuk menunjukkan bahwa yai'at itu maknanya ya'lam. Seperti ya'lam. Hakada. Hari ini menunjukkan bahwasanya afalam yatabayyan ini adalah menunjukkan yai'at itu maknanya ya'lam. Wa anil farra inkaru kauni yai'at bi makna ya'lam wa dhaif. Dari farra go ono yai'at ini makna ya'lam itu ora ono, tapi omongan-omongan ilm lemah. Mengingkarilah dia kan farra ini. Sampai di sini leman. Dhamir sa'an. Ya na'am, dhamir sa'an. Dhamir sa'an itu dhamir ya sa'an namanya. Bermakna dhamir sa'an dhamir yang bermakna perkara, suatu perkara. Dhamirnya nafsu. Salah selesai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak punya rujuk dia. Iya, enggak usah ya, nomor penjelasan itu saja. Ada babitnya di Mughni Ibn Hisham kali ini. Atau paling enggak di Jamu Durus. Kali bagi Sa'anis itu ada babitnya. Insyaallah. Tajalai bab bahkan tadi di Mughni virusnya nanti ada pemeriksaan. Tadi pertama di bab dulu, di virus dulu. Bab apa saja itu cari di virus dulu. Kalau cari awal-awalnya enggak ketemu. Cari di virus. Ketika di virus itu enggak ada, berarti nanti kepada yang lebih sulit lagi. Ya, lebih sulit lagi. Pertama kalau enggak ada di virus, dhamir itu dosaan kan bagian dari dhamir. Jadi di bab dhamir. Kalau di bab dhamir kok enggak ada, ya sudah istikharah aja kepada Allah. Di mana tempatnya itu. Ini butuh yang lain ya, Pak. Anak itu sudah ini. Itu kan ya. Itu biar apa? Ya.